Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 159 bagian 18. Mazmur 22. Orang Kristen menafsirkan bahwa ayat-ayat pada Mazmur ini terang-terang seruan Yesus kepada Allah setelah dia disalib. Apatah lagi dalam ayat pertama dia berseru, "Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau telah meninggalkan daku?" Dan ini memang diucapkannya setelah dia disalib. Bagi kita pun diakui bahwa Mazmur 22 menubuatkan perkataan orang yang akan disalib itu. Tetapi yang disalib bukan Yesus, melainkan Yudas. Sebab dalam beberapa ucapan itu terbuktilah bahwa dia hanya bisa keluar dari mulut Yudas yang mengkhianati gurunya, menyesali diri atas kerendahan budinya. Mari kita salinkan dan mari kita renungkan. 1. Ya Tuhan, ya Allah, ya Allah, mengapa engkau telah meninggalkan daku dan jauh engkau daripada menolong aku dan daripada bunyi pedangku. 2. Ya Allahku, bahwa aku berseru pada siang hari maka tiada engkau sahut, dan pada malam tiada aku mendapat senang. 3. Tetapi engkau juga suci serta duduk di antara segala puji-pujian orang Israel. 4. Kepadamu juga telah harap segala nenek moyang kami. Mereka itu percaya maka engkau memelihara dia. 5. Mereka itu telah berseru kepadamu, maka mereka itu pun terpeliharalah. Mereka itu percaya akan dikau, maka tiada mereka itu mendapat malu. 6. Tetapi aku ini seperti cacing, bukannya manusia, suatu kecelaan kepada manusia, dan suatu kehinaan kepada orang banyak. 7. Barang siapa yang melihat atau memperolok-olok akan daku, mereka itu mengelutkan lidahnya kepadaku, serta menggelengkan kepalanya, katanya. 8. Dia telah memulangkan halnya kepada Tuhan, biarlah dilepaskannya akan dia, jikalau kiranya ia berkenan akan dia. Kata saudara Kristen, inilah nubuat Daud yang terang tentang apa yang akan kejadian di atas diri Yesus di kayu salib. Dan kita melihat pada ayat ini, inilah ucapan Yudas setelah dia yang tersalib. Doanya sangat berbeda dengan doa seorang Rasul Allah. Nabi Isa tidak akan menyesali Allah karena doanya tidak didengar, baik siang maupun malam. Nabi Isa tidak akan merasa dirinya ditinggalkan, tidak akan merasa dirinya ditinggalkan Allah. Apatah lagi bagi orang Kristen menjadi satu kepercayaan buat menafsirkan bahwa Isa Al-Masih yang dikatakan anak Allah, bahkan Allah sendiri yang menjelma menjadi anaknya. Di waktu anak dalam kesulitan telah meninggalkan anak itu. Kalau memang begitu ucapan Yesus di kayu salib nyata bahwa dia tidak yakin bahwa Allah ada dalam dirinya, dan batalah penghargaan terhadap dirinya yang dijunjung tinggi dikatakan 1/3. Tetapi doa ini pastilah ucapan Yudas setelah disalib sebelum mati. Dia insaf bahwa Allah telah meninggalkannya dan telah memurkainya. Sebab itu di ayat 7 terang-terang dia berkata, "Tetapi aku ini seperti cacing, bukannya manusia." Itulah penyesalan diri yang tepat sekali dari seorang yang mengkhianati guru, yang telah mengangkat dia menjadi murid pilihan dari yang 12 orang. Dia telah menyesali diri sebagai manusia. Dia telah diangkat sebagai murid yang tercinta dan dipercayai, tetapi dia bukan manusia, melainkan cacing hina. Di dalam naskah bahasa Arab ditulis dudatun, yang berarti ulat yang hina, menjalar di tanah, dan diartikan dalam salinan bahasa Indonesia dengan cacing. Namun keduanya sama makhluk yang tidak ada harga,
lalu ditambahnya lagi mengakui kehinaan diri bahwa dia adalah satu kecelakaan kepada manusia. Inilah suatu pengakuan dosa yang sangat tepat. Seluruh manusia, baik Kristen maupun Islam, sampai hari kiamat akan memandang bahwa Yudas adalah suatu kecelaan yang besar bagi kemanusiaan, karena mengharapkan uang 30 keping perak sampai dia menjual gurunya kepada musuh. Sampai sekarang terloncat saja dari mulut orang memaki seorang pengkhianat, "Engkau Yudas," dan dia pun mengaku pula bahwa dia adalah kehinaan kepada orang banyak, khususnya rombongan yang dipimpinnya, dan dia menjadi penunjuk jalannya hendak menangkap Al-Masih. Semua orang itu adalah hina belaka, dan Yudas adalah puncak dari kehinaan itu. Memang cacinglah dia. Kalau sekiranya akan masih boleh dipakai untuk menafsirkan ayat-ayat ini, tidaklah diterima oleh akal bahwa ucapan ini ucapan Al-Masih. Sebagai orang Kristen, saudara-saudara kita itu telah mengakui Al-Masih sebagai Allah, sebagai anak Allah, dan juga disebut anak manusia. Tidaklah masuk akal kalau ucapan seorang bersalah yang mengakui dirinya hina seperti cacing, kecelaan dalam kalangan manusia, kehinaan dalam kalangan orang banyak. Tidak masuk di akal perkataan ini keluar dari mulut Yesus. Padahal orang Kristen mempertahankan pula bahwa Yesus Kristus sekali-kali tidak berdosa. Dan orang Islam pun akan sekaligus membantah kalau ini dikatakan ucapan Yesus. Isa Al-Masih bin Maryam, yaitu seorang dari 5 rasul utama atau ulul azmi minar rusuli, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Sebab itu yakinlah kita akan kata Al-Quran, bukan Isa yang terbunuh dan tersalib, tetapi orang lain yang disamarkan, itulah Yudas. Menurut keterangan Josh Sales, seorang Inggris yang telah mencoba menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris, dalam komentarnya di surah Ali Imran mengatakan, memang Yahuda atau Yudas itu hampir serupa raut mukanya dengan Yesus, yaitu menurut keterangan dari golongan sekte Kristen yang bernama kaum Sirentis dan Karbokratis, yaitu sekte-sekte Nasrani dahulu kala yang menolak kepercayaan bahwa Yesus mati disalib. Mereka tegas memegang kepercayaan bahwa yang disalib itu ialah Yudas. Yang naik tiang salib adalah Yudas. Dapatlah kita memahami apabila rombongan itu telah datang, yang Yudas sebagai penunjuk jalan di waktu malam hingga memakai obor dan lentera. Hanyalah Yudas seorang saja yang tahu wajah gurunya. Sebab itu ketika akan berangkat dikatakannya bahwa mana yang nanti saya cium, itulah dia, dan tangkaplah dia. Tetapi setelah berhadapan, setelah ditanyai, apakah engkau Yesus? Beliau dengan gagah dan tenangnya menjawab, akulah dia. Mereka pun tersurut ke belakang, bahkan jatuh rebah. Kita orang Islam dapat memahami ini. Mereka telah kena strum nubuat, sebagaimana juga dengan Surokoh gemetar dan rebah jatuh ketika Nabi Muhammad SAW menyebut nama Allah. Menjawab pertanyaannya, siapa yang melihara engkau? Maka di saat yang sangat picik itulah pertolongan Allah datang. Isa Al-Masih ditarik Allah dengan kudrat irodatnya dari tempat itu. Padahal sebelum dia ditarik Allah, murid-muridnya telah lari menjauh diri semuanya dari tempat itu. Dari segala berita dan bahan ini dapatlah diambil kesimpulan bahwa Al-Quran di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini telah menyatakan sesuatu kebenaran, yaitu sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih paham tentang hal itu tidak lain hanyalah menuruti persangkaan saja. Mereka tidak dapat mengemukakan satu fakta yang dapat